Selamat datang di seri studi kasus penggunaan performance management untuk performance appraisal. Di chapter kelima ini, kita akan mencontohkan studi kasus dari sudut pandang reviewer. Di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana proses pengisian hingga penyerahan hasil review di Talenta Performance Management. Setelah di video-video sebelumnya kita membahas tentang proses pembuatan goal atau KPI, pengisian pencapaian KPI, pembuatan template review, dan review cycle, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara KPI dan kompetensi utama, fungsi dari bobot atau weight, dalam performance appraisal, dan bagaimana reviewer mengisi dan mengumpulkan hasil penilaian di dalam Talenta. Anda dapat klik tautan ini untuk melihat video chapter sebelumnya. Sebelumnya, kita perlu memahami perbedaan peran antara KPI dengan kompetensi terlebih dahulu. Secara umum, proses penilaian dalam performance appraisal terdiri dari dua aspek utama. Pertama, KPI atau Key Performance Indicators yang mencerminkan hasil kerja karyawan secara kuantitatif. Kedua, kompetensi yang menilai perilaku dan kualitas kerja secara kualitatif, seperti komunikasi, inisiatif, atau kejujuran. Keduanya memiliki peran penting dan saling melengkapi. KPI menunjukkan apa yang dicapai, sedangkan kompetensi menjelaskan bagaimana cara pencapaian itu dilakukan. Setiap aspek ini diberi bobot nilai yang akan memengaruhi skor akhir. Sebagai contoh, jika bobot KPI ditetapkan sebesar 70% dan kompetensi utama 30%, maka skor akhir karyawan akan lebih dipengaruhi oleh capaian KPI. Bobot ini penting karena mencerminkan prioritas perusahaan. Apakah lebih menekankan pada hasil atau perilaku kerja? Untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam proses performance appraisal, seperti memantau progres KPI secara akurat dan real-time. Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, kami menciptakan aplikasi Mekari Talenta Performance Management. Dengan fitur ini, Anda mendapatkan wawasan kinerja terkini, lakukan penyesuaian proaktif, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan perusahaan, semua secara otomatis dan digital. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Sekarang kita akan masuk ke proses bagaimana reviewer mengisi penilaian di Mekari Talenta. Sebagai reviewer, setelah login ke Mekari Talenta, kita perlu masuk ke menu Reviews lalu klik Pending Actions. Akan muncul daftar review yang harus diselesaikan, lengkap dengan nama cycle dan periode reviewnya. Klik View Task dan lanjutkan dengan Start Review. Pada bagian pertama form, kita akan melihat nilai untuk setiap KPI yang telah diset sebelumnya. Nilai ini dihitung otomatis oleh sistem berdasarkan pencapaian yang telah diinput sebelumnya oleh employee. Sebagai contoh, KPI karyawan baru berhasil didaftarkan, memiliki pencapaian 99%, maka sistem memberi skor 3. KPI berikutnya dengan pencapaian 108% diberi skor 4. KPI terakhir dengan pencapaian 100% diberi skor 3. Seluruh skor ini akan dikalkulasi berdasarkan bobotnya, dan sistem akan menampilkan nilai akhir KPI, misalnya 3,2. Selanjutnya, reviewer perlu mengisi penilaian kompetensi, misalnya berdasarkan contoh form. Kerja sama tim dengan skor 3, kejujuran dengan skor 3, inisiatif dengan skor 4, komunikasi dengan skor 2. Setiap nilai yang diisikan akan dikalkulasi otomatis dan menghasilkan nilai akhir untuk aspek kompetensi, misalnya 3,0. Reviewer juga bisa menambahkan komentar untuk masing-masing indikator atau memberikan ringkasan atau summary sebagai catatan tambahan untuk karyawan. Setelah semua penilaian selesai, sistem akan menampilkan final score, yang merupakan gabungan dari skor KPI dan kompetensi berdasarkan bobot masing-masing. Misalnya, KPI 70% kali 3,2, maka didapatkan skor sebesar 2,24. Kompetensi 30% kali 3,0, maka didapatkan skor sebesar 0,9 dengan total 3,14. Dengan skor 3,14, maka karyawan akan masuk dalam kategori Meet Expectation, yang juga akan ditampilkan secara visual di Mekari Talenta. Langkah terakhir adalah submit hasil penilaian dengan mengklik tombol Submit. Setelah disubmit, hasil ini akan masuk ke sistem dan dapat diolah lebih lanjut oleh tim HR.
Perlu diketahui, proses ini juga bisa dilakukan melalui aplikasi mobile Talenta, sehingga reviewer dapat memberikan penilaiannya kapanpun dan dimanapun. Demikian seri studi kasus Performance Appraisal chapter kelima, yaitu bagaimana reviewer mengisi form Performance Appraisal dan menyerahkan hasilnya dengan Mekari Talenta Performance Management. Pada video berikutnya, kami akan membahas studi kasus pada proses pengisian, pengumpulan, hingga pemeriksaan hasil review. Sampai jumpa di video selanjutnya.